Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Remaja, nama Doni is the King, nomor pokok Taruna 2003078, serta Taruna Remaja, nama Devita Eka Wulandari, nomor pokok Taruna 2003077. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang survei kecepatan kapal. Manfaat dari survei kecepatan kapal ini, yang pertama untuk penentuan dalam perencanaan dimensi alur pelayaran, yang kedua menganalisa jika terjadi kecelakaan, yang ketiga penentu dalam kepadatan lalu lintas, yang keempat dasar dalam menganalisa tingkat pelayanan kapal, dan yang terakhir manfaat dari survei kecepatan kapal adalah perencanaan jaringan lalu lintas. Kemudian metode survei yang digunakan dalam survei kecepatan kapal ialah metode manual. Dibutuhkan dalam survei kecepatan kapal adalah data jarak tempuh dan data waktu saat kapal berada di titik A dan titik B atau interval waktu. Kemudian ada metode pengukuran. Yang pertama itu kita harus menentukan jarak yang diinginkan untuk melakukan survei kecepatan kapal melalui peta pelayaran. Kemudian kita harus menentukan jenis kapal yang ingin dihitung kecepatannya. Lalu tegakkan tiang di titik A dan di titik B yang telah ditentukan. Yang keempat, ukur panjang dan pastikan jarak yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan menggunakan meteran. Setiap titik dijaga oleh petugas survei dan membawa jam tangan atau stopwatch dan handy tally counter. Setelah itu, saat jenis kapal yang ditentukan melintas dan melewati titik A, maka perhitungan dimulai sampai ke titik B. Nah, setelah itu, catat dan tulis waktu kedatangan kapal dari titik A dan waktu tiba pada titik B. Hitung interval waktu kedatangan dan waktu tiba dengan rumus TB dikurang TA. Kemudian penentuan lokasi dan waktu survei. Yang pertama, harus berada pada ruas alur yang lurus, karena pada tikungan atau ruas yang berliku-liku, kapal cenderung bahkan mengurangi kecepatannya. Yang kedua, harus berada pada tempat yang tidak memiliki hambatan alami maupun buatan, seperti adanya gelombang, angin melintang, maupun jeram. Yang ketiga, kegiatan survei harus dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui oleh pengemudi kapal. Karena apabila survei terlihat menyolok, maka pengemudi kapal cenderung akan mengurangi kecepatannya karena tertarik perhatiannya ataupun mengira ada razia, sehingga khawatir dirinya telah mengemudikan kapal terlalu cepat. Survei harus dilakukan pada waktu kegiatan operasional kapal secara normal. Karena pada prinsipnya kita harus mengambil data kecepatan kapal yang biasa ditempuh oleh kapal. Logistik survei. Perlengkapan yang diperlukan saat melaksanakan survei kecepatan kapal, yang pertama itu kita memerlukan surat izin. Surat izin untuk melaksanakan survei. Yang kedua, peta alur pelayaran. Peta alur pelayaran ini untuk menentukan lokasi survei. Yang ketiga, alat tulis, di mana kita akan mencatat hasil dari survei. Yang keempat, itu ada jam tangan atau stopwatch untuk mengetahui interval waktu. Yang kelima, ada meteran untuk menentukan jarak yang dibutuhkan dan diinginkan. Yang keenam itu ada tiang untuk penanda dari jarak yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada handy tally counter untuk alat komunikasi jika kapal sudah berada di titik yang diinginkan. Berikut ini merupakan belangko survei kecepatan kapal. Untuk belangko survei kecepatan kapal terdiri dari format yaitu nama surveyor, arah pergerakan, jarak survei, hari dan tanggal, dan jenis kapal. Kemudian ada titik melewati yang terdiri dari titik A, titik B, dan waktu tempuh. Jadi untuk contoh, seperti sampel pertama, kapal sampan berada di titik A pada pukul 15.00, kemudian sampai pada titik B pada pukul 15:05:28. Itu artinya kapal sampan menempuh titik A ke titik B dalam waktu 332 detik. Bagaimana cara mengetahui waktu tempuhnya? Yaitu dengan cara titik B dikurangi dengan titik A, maka akan didapatkanlah hasil waktu tempuh kapal sampan melewati titik A menuju titik B.
Baiklah, itu tadi presentasi kami mengenai survei kecepatan kapal.